Seolah tak peduli dengan upaya gencatan senjata yang berlangsung, Israel terus menyasar berbagai serangan ke wilayah Gaza. Baru saja kemarin, Kamis 19 Desember 2024, Israel telah menewaskan sebanyak 44 warga Palestina di jalur Gaza. Sementara para mediator di Mesir dan Qatar tengah sibuk memikirkan solusi dalam meredam konflik bersenjata antara Israel dan juga Gaza. Di wilayah yang terpisah, petugas medis menyebut bahwa serangan udara pasukan tersebut menewaskan 13 warga Palestina, termasuk di 2 rumah sakit di kota Gaza dan juga kamp pengungsi pusat. Agresi yang dilancarkan itu juga turut dibenarkan oleh militer Israel. Pada keterangannya, pasukan tersebut mengklaim menyerang militan Hamas yang berkumpul di kompleks komando. Menurut laporan Médecins Sans Frontières, Dokter Lintas Batas, tanda-tanda pengusiran etnis terlihat jelas ketika warga Palestina dibom dan dipindah paksa oleh tentara Zionis. Bendungan Tisrin dekat wilayah Aleppo, Suriah, saat ini tengah menghadapi risiko kegagalan yang signifikan. Kurang lebih itulah yang dikabarkan oleh sumber diplomatik senior atas keberadaan militan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang menguasai area tersebut. Merespons ancaman itu, Ankara telah menerapkan sejumlah langkah untuk memastikan keamanan di kawasan tersebut. Salah satunya dengan mengurangi jumlah pelepasan air dari bendungan di Sungai Efrat untuk memastikan keamanan bendungan Tisrin dan seluruh kawasan terutama di Suriah. Sebelumnya, diketahui bahwa gencatan senjata yang rapuh di Suriah Utara gagal ketika Tentara Nasional Suriah atau SNA menyasar serangan mendadak ke pasukan Demokratik Suriah atau SDF. Meski konflik masih berlangsung, namun menurut laporan Dewan Militer Manbij atau MMC, diketahui bahwa bendungan tersebut belum jatuh sepenuhnya ke tangan musuh. Organisasi YPG yang diklaim Turki sebagai teroris juga diketahui terlibat aktif dalam pertempuran tersebut. Pemimpin gerakan Ansarullah Yaman Al-Houthi mengonfirmasi bahwasannya telah menyasar serangan ke Israel. Serangan menggunakan rudal balistik hipersonik itu diluncurkan Houthi pada hari Rabu 18 Desember 2024. Banyak 2 kali serangan disasar Houthi ke Israel. Serangan pertama dilakukan saat senja, sedangkan serangan kali kedua dilakukan ketika pesawat tempur Israel melakukan agresi ke Yaman. Dalam pidatonya pada Kamis 19 Desember, Houthi mengungkap bahwa pasukannya telah menjadikan Kementerian Keamanan Israel sebagai target dalam serangannya. Upaya saling serang yang dilakukan 2 pasukan tersebut disebut cukup membingungkan lantaran dilakukan secara bersamaan. Di sisi lain, Israel melakukan serangan dengan menargetkan pelabuhan di Hudaidah dan 2 pembangkit listrik Yaman di Sanaa. 9 warga Yaman tewas dalam serangan tersebut. Namun, meski permusuhan itu kian berlanjut, Houthi menyatakan tidak akan pernah menghentikan semangatnya untuk mendukung Palestina. Tak hanya disibukkan dengan mengurus pemerintahan barunya, Suriah saat ini juga dihadapkan dengan kelompok bersenjata dan juga ISIS. Keadaan tersebut tentunya mengundang kekhawatiran Irak, yang mana merupakan wilayah dari Persatuan Suriah. Perdana Menteri Irak, Shia al-Sudani mencatat, pergerakan ISIS di Suriah mendorong terjadinya operasi gabungan dengan Yordania dan juga koalisi internasional. Namun sebagai bentuk solidaritasnya, Irak mengambil tindakan di wilayah tersebut dengan memimpin upaya diplomatik. Keputusan itu dilakukan Irak tak lain untuk menghindari situasi yang sama bagi Suriah ketika Irak berada dalam kondisi tahun 2003 lalu. Sedikit informasi, pada tahun 2003 silam Amerika Serikat dan juga sekutunya melakukan invasi ke Irak yang kemudian menimbulkan perang sehingga dikenal dengan Perang Irak. Sudani lebih lanjut menyampaikan harapannya kepada rezim baru Suriah untuk bisa mendengar kekhawatiran negara-negara Arab dan regional atas adanya pasukan bersenjata di negara tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.